Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya dengan nama Yasin Kanoya dengan yang terakhir 130. Saya Fadia Rizky Rahmania dengan NIM akhir 135. Saya Amalia Wifin Putri dengan NIM terakhir 134. Saya Kaffi Sari dengan NIM terakhir 132. Saya Abdul Salam dengan NIM terakhir 131. Sekian perkenalan dari kelompok kami. UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha atau bisnis yang dikerjakan oleh suatu individu, kelompok, bahkan rumah tangga. Seperti halnya soto ayam dan gultik Bang Karyo. Berjualan pada tahun 2008, diawali dengan berkeliling ke desa-desa sekitar, lalu setelah mengumpulkan modal, maka mulailah Bang Karyo dan istri memutuskan untuk menyewa kios yang berada di Jalan Taman Siswa tersebut. Adapun si pouch diagram, yang pertama ada supplier, penjual daging kambing, sapi, dan ayam, penjual sayur, penjual bumbu, penjual beras, dan penjual gas. Lalu input, sayuran, daging kambing, sapi, ayam, bumbu olahan soto dan gultik, air, minyak, dan penyedap rasa. Lalu proses, membeli bahan baku, membersihkan dan memotong daging, membuat kaldu dengan bumbu resep rahasia, dan mencampurkan daging, sayuran ke dalam kaldu. Lalu outputnya, soto ayam dan daging dan gultik. Untuk yang kedua adalah diagnosis masalah menggunakan metode Fishbone. Secara aspek operasional terletak pada bahan baku seperti kualitas daging, santan, bumbu berbeda setiap penjualnya. Untuk yang selanjutnya adalah tidak adanya alat pendingin agar soto dan gulai tidak cepat basi. Untuk aspek lingkungan dapat dilihat penggunaan plastik yang digunakan sebagai wadah bungkus soto dan gultik itu sendiri, yang beresiko dapat mencemari saluran air karena mengandung minyak itu sendiri. Terus dari aspek material terdapat kualitas bahan baku yang berbeda. Dari segi manusia, kurangnya pelatihan, tenaga kerja yang terbatas. Dari metode, tidak adanya SOP secara ketat. Teknologi, peralatan sederhana, dan tidak adanya alat bumbu. Dan selanjutnya ada di rekomendasi solusi jauh efisiensi. Berdasarkan diagnosis bab 2, seluruh rekomendasi dirancang realistis, bertahap, dan tanpa investasi besar sesuai keterbatasan modal Bang Karyo. Jadi kita bakal ngebahas tentang Grand Operation, berisi tentang limbah cair, efisiensi, dan energi. Oke. Perbaikan kecil dan konsisten tanpa investasi besar, yaitu ada 3 poin. Yang pertama di manajemen stok, konsistensi rasa, sistem pemesanan. Yang pertama di manajemen stok. Manajemen stok ini catat pola kunjungan pelanggan per minggu. Yang kedua, konsistensi rasa. Ada didokumentasikan resep dan takaran bumbu dalam SOP tertulis. Yang terakhir, ada di sistem pemesanan, yaitu ganti dari ingatan nota kertas atau papan tulis. Atau bisa dibilang kayak mengurangi kesalahan pesanan saat warung ramai. Selanjutnya ada rencana implementasi dari Soto Bang Karyo. Yang pertama ada penataan ulang area toko. Penataan ini dilakukan dengan memisahkan area memasak, pencucian, dan penyajian. Ini digunakan agar alur operasional dapat berjalan lebih terstruktur lagi. Pemilik toko dapat bekerja lebih efisien, mempercepat proses pelayanan, dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas rasa. Meningkatkan kualitas rasa dari produk, pemilik toko biasanya menerima semua saran dan kritikan dari customer untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang ketiga ada sistem pemesanan. Sistem yang digunakan oleh pemilik warung soto masih menggunakan ingatan saat memesan. Jadi memungkinkan masih ada kesalahan saat memesan. Alangkah baiknya dari pemilik toko tersebut menyediakan selembar menu untuk pelanggan agar pemilik soto tersebut dapat bekerja lebih optimal, mengurangi kesalahan dalam pemesanan serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Estimasi dampak biaya, waktu, dan reduksi wastage. Estimasi dampak biaya setelah dilakukan perbaikan, biaya operasional dapat ditekan melalui pengurangan bahan baku yang terbuang, penggunaan plastik, dan kesalahan produksi. Total penghematan yang diperkirakan itu mencapai 500.000 per bulan. Estimasi efisiensi waktu, penataan area kerja,
dan persiapan bahan yang lebih baik membuat proses operasional menjadi lebih cepat. Waktu persiapan bahan berkurang menjadi 30 menit, pencatatan pesanan 1 menit, penyajian pesanan 3 menit, per pelanggan dan pembersihan alat 5 menit. Estimasi reduksi waste, pengolahan bahan baku yang lebih terkontrol dan penggunaan plastik dapat menurunkan jumlah limbah. Sampah plastik berkurang dari 12 kg menjadi 8 kg per bulan. Sedangkan bahan makanan yang terbuang dari 10 kg menjadi 5 kg per bulan. Selanjutnya, proyeksi manfaat perbaikan yang dilakukan membantu suatu Bangkaryo menjadi lebih efisien. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.